Kembali lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini saya akan memperbaiki lampu yang untuk kondisinya seperti ini. Ini lampu bekas servisan saya. Sudah setahun lebih teman-teman dipakai dan akhirnya rusak lagi. Ini untuk batok lampunya teman-teman sudah sangat lapuk sekali. Sebenarnya batok lampunya model kapsul yang besar ya teman-teman, tapi karena sudah lapuk saya potong sedemikian rupa, tersisa yang paling atasnya ini yang masih bisa dimanfaatkan. Dan kita akan coba lihat ya teman-teman untuk kerusakan. Terlihat untuk LED sudah parah ya, dan untuk rangkaian LED-nya sudah saya lupa. Jadi langsung saja kita kerjakan. Pertama saya akan melakukan pengecekan kenormalan driver teman-teman. Prop merah pada input AC dan prop hitam pada output bagian plus masih terhubung normal dan tidak konslet ke jalur min. Kemudian dibalik, prop merah di jalur min, prop hitam di jalur input dioda min. Oh maaf teman-teman, yang awal tadi itu adalah jalur input dioda plus ya teman-teman. Yang pertama ini adalah resistor pengatur arusnya masih normal 0,9 ohm. Dan untuk rangkaian drivernya sepertinya dua seri paralel teman-teman, dengan menggunakan chiplet 6 volt. Karena saya akan menggantinya menggunakan chiplet 9 volt teman-teman, jadi saya masih menggunakan keempat PCB kosongan ini dan akan saya isi menggunakan chiplet 9 volt sebanyak 13 pieces. Akan saya buat menjadi 4 seri paralel ya, tidak lagi menggunakan ini teman-teman. Karena lampu ini awalnya sekitar 40 watt, jadi kita akan sesuaikan saja seberapa kemampuannya, karena batok lampunya juga sudah tidak seperti itu. Di atas 30 watt saja sudah syukur ya teman-teman, agar supaya lampu ini masih bisa awet. Bla 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 bla, tanpa basa-basi sudah saya lakukan pengecipan dengan total chiplet 13 kali 4 chiplet 9 volt teman-teman. Jadi berapa ya? 46 52 pieces teman-teman chiplet. Untuk pengetesan awal sekalipun driver tadi sudah dicek normal, jadi saya akan melepas salah satu resistor pengatur arus. Ini kan menggunakan resistor pengatur arus 1, berapa ohm di situ tadi, 1,8 ohman teman-teman. Jadi kita akan lepas salah satu untuk mengurangi arus driver guna untuk pengecekan awal teman-teman. Jangan sampai mungkin arus drivernya terlalu besar untuk rangkaian LED tadi, karena saya belum melakukan pengecekan ya teman-teman. Jadi dicopot satu dulu, nanti sebentar kita atur kembali arus drivernya disesuaikan dengan LED yang digunakan. Karena merubah rangkaian LED teman-teman kadang berpengaruh kepada wattnya ya teman-teman, atau arus driver dari driver lampu LED ini. Jadi menjaga-jaga kita lepas salah satu driver seperti ini, baru kita langsung sambung tanpa ragu teman-teman ke LED yang telah dikerjakan. Asalkan teman-teman sudah pastikan seperti saya tadi, telah memastikan kenormalan driver, di mana IC drivernya tidak bocor ya, sehingga tidak rugi-rugi sudah lelah ngechip ada yang putus lagi ya, seperti itu ya. Jika teman-teman perhatikan, alasan saya membuat output dari driver ini ke LED itu dijauh-jauhkan seperti ini,
Itu karena saya melakukan pengeboran di bagian-bagian PC beled ini untuk melakukan untuk penguatan pada PC beled kosongan di bagian belakang menggunakan skrup ya teman-teman. Jadi karena PC beled ini full dilapisi menggunakan aluminium, makanya jaga-jaga ditaruh di jauh seperti ini teman-teman, jangan sampai terjadi korslet pada jalur outputnya ke bagian penyekrupan. Tapi ini sudah aman ya teman-teman, tidak short ya teman-teman. Jadi langsung saja kita langsung paralel teman-teman. Setelah selesai di paralel, kita coba dulu menggunakan test LED auto volt teman-teman. Dan sudah connect semua ya teman-teman. Alasannya redup karena test LED auto volt saya ini kemungkinan cuma 5 wattan, jadi tidak mampu menghidupkan keseluruhan LED ini dengan nyala normal. Kita langsung saja menggunakan anti korslet langsung ke AC inputnya. Jangan lupa dialas teman-teman, jangan sampai short bagian mesin. Sambil kita lihat wattmeter ya teman-teman. Setelah dinyalakan terbaca wattnya ada di 13 watt teman-teman. Sangat rendah ya. Jadi alasan saya juga melakukan paralel sebanyak 13 pieces chiplet 9 volt untuk mendapatkan efisiensi voltasenya ya teman-teman. Dimana kalau di paralel di seri 13 pieces 9 volt itu dapatnya di 114 sekian volt teman-teman untuk totalnya ya. Karena kalau sudah di atas 120 volt teman-teman, kadang drop wattnya itu terlalu cepat, atau awal startnya ada di misalkan 40 watt, 5 menit setelah dihidupkan lampunya malah wattnya drop jauh teman-teman. Itu biasanya kalau voltase dari rangkaian LED-nya terlalu besar ya teman-teman. Makanya voltase yang disarankan itu bagusnya di 90 volt sampai 120 volt ya teman-teman untuk rangkaian LED. Selanjutnya menyesuaikan dari IC drivernya. Jika kemampuan IC drivernya hanya sampai di 40 watt atau 35 watt, ya begitu saja teman-teman. Jangan dipaksakan juga IC drivernya menggunakan resistor pengatur arus yang terlalu kecil, dapat membuat IC drivernya menjadi cepat rusak ya teman-teman. Ternyata seperti itu. Jadi untuk komponen-komponen elektronik yang dijual di pasaran teman-teman, itu kadang tidak sesuai dengan watt yang ini teman-teman, yang dipaparkan oleh penjual teman-teman ya. Jadi memang sesuai harga juga ya teman-teman. Jangan berharap lebih pada harga komponen yang murah teman-teman. Kita menyesuaikan saja tenaganya ya. Dan di sini karena watt tadinya saya coba di 13 watt teman-teman, jadi resistor pengatur arusnya saya paralel menggunakan resistor pengatur arus 1,2 ohm teman-teman, hingga mendapatkan watt nilai watt 34 watt. Dan ini bisa turun sampai 30 ya teman-teman jika lampunya sudah panas. Tapi biarlah, dengan total chiplet 50 watt tipis seperti ini biasanya awet ya teman-teman. Jika wattnya rendah seperti itu apa-apa teman-teman, yang penting terangnya cukup lumayan. Kita ambil tarif sesuai dengan watt dari lampu yang kita kerjakan teman-teman. Meskipun lampu ini
realnya atau normalnya di 45 watt atau 50 watt, karena kita mengerjakannya kita taruh di 35 watt seperti itu ya, kita ambil tarif sesuai dengan jika kita servis lampu LED 30 watt ya, tidak cukup teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini untuk komponen yang kita gunakan atau bahan yang kita gunakan hanya chip LED ditambah dengan lem ini teman-teman, lem silikon yang ini, dan juga sedikit pemikiran. Dan jangan lupa juga teman-teman, pemanas yang kita gunakan itu menggunakan listrik ya teman-teman, bukan hanya menggunakan air yang gratis. Jadi perlu teman-teman perhitungkan sampai di listrik yang teman-teman gunakan, jangan sampai servis teman-teman ternyata malah merugikan teman-teman, tidak rugi waktu, rugi lagi di tenaga. Oke teman-teman, lampu ini sudah jadi, tinggal kita tutup batok lampunya seperti ini. Dan karena sudah tidak makan ke pengancing batok lampu, kita akali menggunakan lem yang sedikit banyak, dan kita kancing nanti sebentar menggunakan ini teman-teman, isolasi, dikencangkan ke arah drat dan ke arah batok lampu ya. Jangan lupa setelah kita pasang dratnya, kita tes terlebih dahulu apakah sudah menyala, baru kita kancing teman-teman. Jika sudah seperti ini sudah jos ya, cobain lagi teman-teman ya. Demikian dulu video yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tetap mendukung channel saya. Seperti biasa, salam elektronik dan coba-coba. Terima kasih. You the city, how would you let somebody so pretty's what they said to me?